حي على الصلاة. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran kita, harap para ikhwah jamaah yang di belakang supaya bisa maju ke depan, jangan tinggal di belakang, ketinggalan pemahaman dan ketinggalan berkah dari majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayuhal ikhwah, uhayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwah dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan satu kajian tematik, tafsir tematik dari Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah An-Naml. Tema ini adalah terkait dengan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari kisah burung hudhud bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini memiliki banyak uslub di dalam menyampaikan kandungan makna yang ada di dalamnya. Ini kita bisa pelajari di dalam ulumul Quran. Dan di antara satu uslub atau metode Al-Quran di dalam memaparkan ayat-ayat yang penuh dengan makna dan pelajaran itu adalah apa yang disebut dengan uslubul qasas. Jadi qasas berupa kisah, dan ini begitu banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu poin penting bahwa ketika kita ingin memberikan penjelasan, peringatan, nasihat dan lain-lain, itu salah satu metode yang efektif yang langsung Allah ajarkan kepada kita adalah kisah, menyampaikan kisah. Ya, kisah itu bisa kita ambil ya dari kisah orang-orang terpilih di dalam
sejarah para nabi, orang-orang soleh, nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama. Dan kalau kita perhatikan banyak jenis kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan yang paling dominan itu adalah qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, qasasul anbiya war rusul, kisah-kisah para nabi dan rasul. Kenapa banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi dan rasul? Ya, banyak hikmahnya, banyak tujuannya. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul." Dan masing-masing telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad bin amba'ir rusul, dari berita-berita yang berkaitan dengan para rasul. Ma nuthabbitu bihi fuadak, yang dengannya kami tathbit, kami teguhkan hatimu. Jadi ini salah satu fungsi utama diketengahkannya kisah-kisah para nabi dan rasul, untuk sabat, untuk menguatkan, meneguhkan hati-hati orang beriman, termasuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi dzalika fi hadhihi al-haqq, dan telah datang kepadamu dalam kisah-kisah itu al-haq, kebenaran. Jadi kisah-kisah ini tidak ada yang tidak benar, ya. Dia valid secara sumber dan sejarahnya, dan isinya juga adalah kebenaran, ya. Isinya adalah kebenaran, ya. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun, dan juga pelajaran, wa dzikra, serta peringatan lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula di surah Yusuf, di akhir surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguh, ya, sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka para nabi dan rasul itu ibratun, terdapat ibrah, dapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, ya. Maka haditsan yuftarah, bukanlah kisah itu suatu pembicaraan yang diada-adakan, ya. Bukanlah suatu pembicaraan yang diadakan, cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, kan tetapi dia adalah tasdiq, pembenar dari apa yang ada sebelumnya, ya. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu, wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kisah para nabi yang luar biasa kita dapatkan di dalam Al-Quran adalah, ya, kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang sekaligus adalah penguasa, adalah raja. Ya, kalau kita perhatikan sebagian besar para nabi itu, ya, hidup dengan kesederhanaan dan jauh dari yang namanya kekuasaan. Maka tidak demikian dengan Nabi Sulaiman. Begitu juga ayahnya Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini, ya, sejak kecil sudah dikaruniai dengan kekuatan dan juga dikaruniai dengan ilmu, ya.
ilmu yang dalam. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan dia telah menjadi Nabi Allah sejak bocah, sejak dia masih kanak-kanak. Ya, karena itu dia banyak memberikan bantuan, ya, gagasan, pikiran dan saran kepada ayahnya di dalam ketika menjalankan pemerintahan, bahkan ketika sedang memutuskan, ketika akan memutuskan suatu perkara hukum. Ya, kita banyak mendengar tentang kisah-kisah beliau, kisah orang yang dua orang ibu yang memperebutkan anak, kemudian juga seorang petani kebun yang mengadukan peternak kambing yang kambingnya merusak kebunnya. Itu masya Allah, ya, jadi ilmu dan juga seperti Allah katakan wa atainahul hukma wan nubuwah, wa 'allamnahu mimma yasha. Kami berikan kepada dia kekuasaan, nubuah, kenabian, dan juga kami mengajarkannya segala sesuatu. Ilmu yang luar biasa, sampai kemudian beliau diberi sebuah mukjizat yang teragung yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu beliau bisa menguasai bahasa hewan, seluruh hewan, dan juga kerajaannya meliputi dunia manusia dan dunia jin, dunia makhluk kasar dan makhluk halus. Kalau makhluk kasar itu ya seperti antum-antum ini, makhluk kasar. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini, seperti dalam satu versi sejarah, beliau ini lahir 975, tahun 975 sebelum Masehi. Jadi sebelum kelahiran Isa, itu hampir 1000 tahun sebelum kelahiran Isa, dan meninggal tahun 923 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih usia beliau dalam buku Qasasul Anbiya itu 52 tahun saja umurnya. 52 tahun umurnya, dan dikisahkan dalam satu versi beliau memerintah usia 13 tahun. Memerintah usia 13 tahun. Namun kalau kita lihat di dalam kisah dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan, di akhir-akhir hidupnya beliau itu seperti menjadi lemah karena banyak beribadah. Beliau punya tempat sendiri untuk beribadah, semacam kuil, sambil mengawasi orang-orang yang sedang bekerja, baik dari jin dan maupun manusia, dan kematiannya itu tidak diketahui oleh siapapun, termasuk jin, kecuali setelah ada jin yang bolak-balik masuk ke ruangannya itu, melihat tongkat atau kayu yang biasa beliau pakai sebagai tongkat untuk menjadi penopang, itu sudah hancur dimakan rayap. Baru mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Ayat ini menjadi bukti bahwa sebenarnya jin itu tidak mengetahui persoalan-persoalan yang gaib. Andaikan mereka tahu persoalan gaib, mereka pasti tahu bahwa Sulaiman itu sudah wafat. Kira-kira berapa bulan itu baru ditahu oleh para bangsa jin. Sehingga mereka mengatakan, andaikan kita tahu Sulaiman ini sudah tidak hidup, maka kita seharusnya tidak lagi dalam keadaan yang tersiksa seperti ini. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, memang tidak terlalu banyak dibanding kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tidak terlalu banyak kisah yang mengangkat tentang Nabi Sulaiman. Di antara kisah-kisah ini adalah rangkaian kisah Nabi Sulaiman adalah kisah beliau bersama burung hudhud.
ya, burung hudhud seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Nabi Sulaiman salah satu kelebihan beliau itu adalah menguasai bahasa seluruh jenis hewan. Jadi kayak itu burung walet itu. Andaikan Nabi Sulaiman hidup, dia tahu artinya itu. Ya. Semua burung apapun itu, ya, beliau ketahui. Ya, beliau ketahui. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waritha Sulaiman Daud," dan Sulaiman mewarisi Daud. Ya ayuhan nas, wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair. Ya, wahai sekalian manusia, sungguh kami telah diberi ilmu tentang bahasa burung-burung. Ya, wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sungguh ini suatu anugerah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ya, dari segi ilmunya, dari segi kekuasaan beliau, ya, disebutkan di dalam ayat berikutnya di surah An-Naml surah 17 ayat 17, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Ya, dan dikumpulkan, ya, di hadapan Sulaiman tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, minal jin, dari kalangan jin, ya, wal ins, dan juga manusia, wat thair, ya, begitu juga, ya, burung. Jadi saya belum membaca dengan baik, ya, apa penjelasannya, kenapa, ya, yang dipilih dari jenis hewan untuk menjadi tentaranya itu adalah burung. Ya, mungkin ini cikal bakal angkatan udara, ya, angkatan udara. Ya, kalau hanya untuk di daratan, ya tidak perlu pakai singa, ya, tidak perlu pakai harimau, ya, sudah ada manusia, sudah ada jin, ya. Jadi dari kalangan burung, ya, itu dijadikan sebagai bagian daripada prajurit Nabi Sulaiman yang sangat kuat. Fahum yuzaun. Nah, ini fahum yuzaun. Jadi mereka ini, ya, makna yuzaun di situ mereka berkelompok-kelompok dengan rapi. Jadi bahasanya ini pasukan terkoordinir dan terorganisir dengan rapi. Ya. Jadi mereka sudah dikelompok-kelompokkan dengan baik, ya, diklasifikasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Ya, ini memberi inspirasi, ya, kepada kita, ya, bahwa kekuatan itu seharusnya, ya, kekuatan yang real itu apabila kekuatan itu bisa diorganisir dengan baik, ya, bisa diatur dengan baik. Makanya dikatakan, ya, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi fahum yuzaun. Nah, kemudian ya, kisah Nabi Sulaiman dengan hudhud ini, ya, jadi memberikan gambaran secara umum bahwa Nabi Sulaiman ini memang nabi yang sangat memberikan perhatian kepada rakyatnya, dan secara khusus lagi, lebih khusus lagi kepada pasukannya, pada tentaranya. Karena para tentara ini memang langsung berada di bawah, ya, di bawah kendali daripada raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, maka
dikisahkan bahwa beliau memang sering melakukan inspeksi pasukannya, sering mengontrol pasukannya, ya, sering melakukan, dan beliau memang menjadi panglima langsung, ya. Makanya ketika prajuritnya sedang melakukan perjalanan, ya, dia sebagai panglima, ya, bersama pasukannya. Sebutkan di sini, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ya. Jadi sampai ke suatu lembah yang disebut dengan lembah semut, tempatnya para semut, ya, hidup dan berkumpul. Maka, ya, salah satu dari semut ini mengatakan, wahai para semut, masuklah ke liang kalian masing-masing, jangan sampai kalian nanti terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya. Jadi Sulaiman tidak tinggal di dalam istana, beliau langsung berjalan memimpin juga pasukannya, sehingga beliau selalu dan sering melakukan pengontrolan terhadap, ya, terhadap pasukan dan anggotanya. Maka ini, ya, menjadi satu inspirasi bagi kita untuk, ya, memberikan perhatian sebagai seorang pemimpin, untuk memberikan perhatian kepada siapapun yang berada di bawah kita, di bawah tanggung jawab kita. Nah, burung hudhud ini, setelah saya melakukan sedikit penelitian, saya dapatkan hudhud ini adalah bukan nama burung, tapi sejenis burung, jenisnya. Bukan, saya sempat ragu apakah ini nama bagi seekor burung, karena dari ayat zahirnya kita lihat, zahir ayat itu ini tujukan kepada satu ekor saja, ya. Apakah pada waktu itu hanya memang dia sendiri yang burung hudhud, ya, atau memang hudhud itu jenis burung yang dikuatkan, ya, oleh para ahli, dia sejenis burung memang. Jadi maksudnya banyak, dan ada yang mengatakan masih ada sampai sekarang. Siapa tahu di Toli-Toli ada. Saya tadi foto anunya. Atau antum tahu namanya burung hudhud? Ini burung hudhud. Pernah lihat? Hah? Antum ngangguk-ngangguk berarti pernah lihat? Hah? Pernah? Kecil. Ada nama ilmiahnya itu, apa, upupa atau apa? Upupa. Nah, jadi dia adalah sejenis burung, ya, berarti waktu itu hanya dia sendiri yang hudhud, atau ada tapi, ya, dia yang dikenal memang dengan gelar itu, dengan hudhud. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hudhud itu bukan burung, ya, tapi seorang manusia, ya. Nah, ada juga pendapat seperti itu. Nah, tapi ini agak lemah karena ayat yang berkisah tentang kisah hudhud ini, yaitu surah An-Naml ayat 20, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Sulaiman, wa tafaqqadat thair, ya, dan ia pun melakukan tafaqqud. Apa itu tafaqqud? Ya, pemeriksaan. Dia melakukan pemeriksaan, dia periksa, ya, dia teliti, ya. Ini kontrol yang cermat dari seorang pimpinan, ya. Wa tafaqqadat thair, maka dia mulai melakukan, ya, di satu hari dari
pada waktu itu beliau melakukan pemeriksaan, inspeksi, ya, inspeksi kepada pasukannya dari kalangan burung, dan kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, "Maliya la aral hudud." Ya, kenapa saya tidak melihat hudhud? Ya, kemana hudhud? Ya, amkana minal ghaibin, atau dia memang betul-betul tidak ada, sedang tidak berada di tempat ini. Ya, tidak berada di tempat ini. Nah, jemaah sekalian, apa pelajaran dari ayat ini? Ya, perhatikan, ini malam ini memang spesial untuk konteks pimpinan dan anggota. Ya, karena antum ini semuanya pimpinan, semuanya kepala rumah tangga. Antum punya pasukan, istri dan anak-anak. Ada di sini kepala sekolah, ada di sini kepala TKTPA, pejabat semua ini. Ya, ada ketua departemen ini, departemen itu, ada manajer, ya kan? Nah, pelajarannya adalah harusnya pimpinan selalu dalam keadaan terjaga dan tidak lalai kepada anggota-anggotanya. Jangan sampai anggota sudah kesana, satu kesini, satu sudah jadi preman, satu sudah jadi apa, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Terutama yang punya semangat bikin anak banyak-banyak ini, ya. Kadang-kadang dia lupa jumlah anaknya. Dia tidak tahu juga anaknya si Fulan itu anak keberapa. Ya, ditanya juga namanya tak tukar-tukar. Nah, ini harus belajar dari kisah Hudhud. Ya. Jadi, dan memang seperti itu penjelasan para ulama saya baca, memang Sulaiman itu begitu teliti. Ya, dalam soal mengontrol, ya, anak buahnya, mengontrol pasukannya. Dan pasti juga begitu seluruh rakyatnya. Ya, karena orang yang terbiasa dengan pola kontrol seperti ini tidak mungkin hanya mengontrol seperti itu. Pasti secara hierarki ke bawah itu ada satu sistem kontrol. Jadi tidak boleh pimpinan itu hanya ongkang-ongkang kaki saja, enak-enak saja. Dia tidak tahu keadaan. Kontrol di sini bukan juga hanya dimaknai inspeksi saja. Sekali-sekali kumpul baru diperiksa, tidak. Ini maknanya dalam. Maknanya ini seorang pimpinan harus selalu mengetahui keberadaan dan keadaan, ya, anggotanya. Ya, keadaan anggotanya harus dia tahu, ya. Dan kalau itu sudah banyak ada, tinggal dibuat sistemnya seperti apa. Yang paling prinsip itu dia harus sadari tanggung jawab sebagai pemimpin, bahwa dia tidak boleh lalai sama sekali dari keadaan orang-orang yang dia pimpin. Karena memang kata Rasulullah, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai, akan Anda pertanggungjawabkan kepemimpinan Allah. Sama dengan orang banyak harta, orang jadi pimpinan itu sama dengan orang banyak harta, banyak nanti ditanya. Ya, kalau orang banyak hartanya, orang kaya ditanya tentang hartanya, detail. Ya, banyaknya itu harta mau dipertanggungjawabkan. Begitu juga orang yang dipimpin, sebanyak apa yang dia pimpin, sebanyak itu nanti akan dia pertanggungjawabkan. Jadi hati-hati kita. Ya, hati-hati kita. Ya, mau kepala sekolah, ketua yayasan, mau ketua DPD, ketua DPW, gubernur, presiden, ketua RT, ya, ketua kelas, kepala sekolah, apa semuanya bertanggung jawab. Harus dia tahu keadaan anggotanya. Apalagi kalau memang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan di mana
dia mendapatkan info atau dia mendapatkan sendiri bahwa ada anggotanya yang entah kemana, tidak jelas, ya, tidak jelas, atau kabarnya tidak muncul, ya. Nah, ini kita harus perhatikan ini. Dan ya, tentunya di sisi lain pelajaran dari sini, para anggota itu tidak boleh juga seenaknya pergi atau menyembunyikan diri tanpa ada perintah, ya, tanpa perintah dan tanpa minta izin. Jadi kalau dari kau sembunyi di sini, jangan muncul-muncul, ya, atau dia pergi ada keperluan dia minta izin, tidak boleh, apalagi dalam konteks sebuah kejamaahan, sebuah kebersamaan, ya, tak boleh menghilang tanpa memberitahu pimpinannya, ya, tidak boleh seenaknya kesana kemari, seperti merasa seperti tidak ada orang yang memimpin kita, seperti tidak ada orang yang mengatur kita, ya. Harus seperti itu, ya, termasuk di wahda ini. Anda di setiap klinik itu punya pimpinan, apalagi pengurus, ya. Kalau bukan pengurus, anggota kader, kalau kemana-mana ada orang yang mengorganisir dia, siapa itu murabbinya, ya, harusnya minta izin. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza kanu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu, ya. Kalau mereka orang-orang beriman itu, kalau mereka berada dalam satu urusan bersama, ya, dalam satu urusan bersama, urusan jama'i, ya, lam yadhhabu hatta yasta'dinu, mereka tidak pergi kecuali terlebih dahulu minta izin, memberitahu. Nah, makanya di sini jadi masalah. Malila aral Uhud, kenapa saya tidak melihat Hudhud? Berarti si Hudhud ini pergi, ya, bukan karena perintah, dan juga pergi tanpa izin, ya, tanpa izin. Makanya kita malila ara Hudhud, kenapa saya tidak melihat Hudhud? Amkana minal ghaibin, ya, atau memang dia ini sudah tidak ada di tempat, sudah ghaib, ya. Ghaib itu banyak lagi artinya. Apakah dia sudah mati, ya, apakah dia sudah diculik, apakah dia macam-macam. Nah, ini bahaya yang namanya tidak memberitahu, ya, tidak memberitahu. Nah, jadi pelajaran ini, ya, jangan pergi, ya, sesuka hatimu, ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, ya, kata seseorang. Minta izin lah, ya, minta izin agar kemudian, ya, pimpinan antum itu tidak khawatir, tidak galau, dan itu adalah tanggung jawabnya. Kemudian efek daripada semua ini, apa kata Nabi Sulaiman? Dia mengatakan la'u'adzib, sungguh saya akan menghukumnya, ya, adzaban syadidan, dengan hukuman yang berat. Nah, hati-hati antum nanti dihukum berat, ya. Aw la'adbahanna, atau saya akan sembelih dia. Nabi Sulaiman begitu marah dengan prajuritnya yang hanya seekor burung kecil, ya. Orang bilang, wih, kenapa, dalam tanda petik bernafsu sekali Nabi Sulaiman, ya, marah sama burung yang kecil, ya. Apalah si Hudhud itu, ya, harus disembelih, ya, ya. Au layatiyanni bisultanin mubin, atau dia akan datang kepadaku dengan sebuah berita besar yang nyata, bukan hoax, ya, bukan hoax. Nah,
Apa pelajarannya di sini? Yang pertama, perhatikan ya para pimpinan. Para pimpinan, antum pimpinan kan? Siapa yang bukan pimpinan di sini? Angkat tangan. Oh, semua pimpinan. Paling tidak memimpin diri sendiri. Para pimpinan hendaknya memberikan penyikapan yang tegas. Yang apa? Yang tegas, bukan pelangap-pelongok. Ya, tentu artinya pelangap-pelongok. Sudah pernah dengar? Harus memberikan penyikapan yang tegas atas pelanggaran, ya, suatu pelanggaran di hadapan anggota-anggota. Waktu itu Nabi Sulaiman itu tidak sendiri, tapi dia ada di hadapan orang banyak, di hadapan pasukannya, ya, di hadapan pasukannya. Maka dia menyampaikan kepada mereka bahwa orang yang melanggar siapapun dia itu akan diberikan sanksi. Jadi ya, artinya kita ingin memberikan sanksi kepada seseorang tertentu, tapi kita juga sekaligus pada waktu yang sama sudah mengingatkan yang lain. Ya, sudah mengingatkan yang lain. Makanya penting itu kalau ada pelanggaran yang berat, kedisiplinan dan lain-lain, itu disampaikan kepada yang lain, kepada semua. Ya, kepada semua, bukan untuk membuka aib, tapi untuk menjadi pelajaran. Istilahnya sekarang efek jerah kepada orang lain. Dan dikatakan as-sa'idu man wu'idha bi ghairi. Berbahagia orang yang bahagia itu, orang yang senang itu ketika dia diingatkan dengan orang yang lain. Orang yang lain melanggar, tapi kita juga mendapatkan peringatan. Kita diberikan yang namanya warning, ya, agar kemudian kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama, ya. Nah, jadi harus tegas di hadapan anggotanya, dia harus tegas, tidak mencela-mencela, tidak ada ceritanya ya samar-samar, tegas, ya, agar kemudian kita betul-betul di hadapan anggota yang lain itu mereka betul-betul tahu bahwa kita itu tidak milih-milih, kita tidak tebang pilih, kita tidak melihat mau seperti apa, ya, orangnya harus adil, ya, harus adil, harus tegas, dan juga harus adil. Nah, bagaimana dengan anggota? Para anggota harus memahami, ya, harus memahami, harus paham kenapa harus tegas seperti itu, ya, karena kalau tidak ada ketegasan yang akan lahir banyak sekali kekacauan-kekacauan. Akibat dari pimpinan yang tidak tegas akan banyak faudah, akan banyak kekacauan yang terjadi. Satu pelanggaran dibiarkan, akan lahir pelanggaran-pelanggaran yang lain. Satu kekacauan tidak diatur, ya, tidak segera dituntaskan, akan lahir kekacauan-kekacauan yang lain, ya. Nah, jadi para anggota harus memahami dan menghargai, ya, jangan diprotes, ya, karena itu sudah merupakan tanggung jawab dan tugas dari pimpinan, ya. Jangan diprotes, ya, kenapa pimpinan kasih hukuman orang, ya. Kalau jadi pimpinan itu jangan suka hukum-hukum orang, ya. Kalau salah mau diapakan, ya, mau ditraktir, ya, jelas tidak masuk akal, ya. Jadi harus diberikan hukuman dan harus dihargai ketegasan pimpinan dan juga mengambil pelajaran, ya, harus mengambil pelajaran, jangan menutup mata. Kalau ada orang melanggar, harusnya kita, ya, di situ, ya, ada secara emosional kita itu teringatkan. Harusnya kita juga di situ merasa, ya, sadar, dan jangan sampai kita jatuh kepada hal yang sama. Nah, ini penting, ini sederhana dilihat, tapi sering terjadi hal seperti ini di dalam satu instansi, ya. Ada orang melakukan satu pelanggaran tertentu, korupsi misalnya, yang lain nak ambil pelajaran,
Ya, tidak lama, hanya berhitung bulan, tahun, dia juga jatuh pada lubang yang sama. Artinya dia tidak mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Ya, karena ini penting, prinsip ini penting karena apa? Kita ini gampang sekali terpengaruh, gampang sekali digoda oleh syaitan. Ya, maka hal-hal seperti ini patut untuk kita perhatikan, ikhwas sekalian. Kemudian, ya, la u'adzibanna. Ya, ini artinya apa? Memberikan sanksi sebenar-benarnya jika pelanggaran itu terjadi. Jadi tadinya itu jangan hanya ancaman, ya, hanya ancaman. Itu tadi baru ancaman yang dia perdengarkan kepada orang lain, karena waktu itu, ya, waktu itu Hudhud belum hadir. Ya, sementara dia perdengarkan itu hukuman itu Hudhud, tapi dia perdengarkan kepada orang lain. Jadi dia sudah memberikan peringatan kepada orang lain. Ya, tapi jangan sampai hanya ancaman. Karena kalau dia tidak lakukan apa yang dia sudah katakan itu di hadapan orang lain, ya, pas yang melanggar datang tidak dihukum, terbukti dia melanggar tidak dihukum, kira-kira apa yang terjadi? Ya, ya, pasti bisik-bisik lagi ini yang mendengar tadi. Ternyata cuma ancaman saja. Ya, nah, apa-apa. Berarti kita lain kali bisa juga begitu. Kalau dia hukum, kita bilang, kenapa kau tidak hukum itu yang lalu? Kan terjadi kekacauan, ya, terjadi kekacauan. Jadi harus dihukum, tapi dengan catatan terbukti kalau dia memang betul-betul melakukan suatu pelanggaran, ya. Jadi, dan di sini katakan la u'adzibannahu, ya, adzaban syadidah aw la adbahannahu. Ini isyarat terhadap apa? Terhadap, ya, yang namanya klasifikasi hukuman, dan bahwasanya sanksi atau hukuman itu diberikan sesuai dengan kadar kesalahan. Jadi sini ada pilihan. Nabi Sulaiman bilang, saya akan hukum dia dengan hukum berat, atau sekalian saya sembelih saja. Nah, tentunya ini dikatakan oleh beliau berdasarkan pada apa nanti yang akan terbukti, apa yang telah dilakukan oleh Hudhud, ya, apa yang dilakukan Hudhud. Nanti dilihat, oh, pelanggarannya seperti ini, berarti hukuman, ya, kalau perlu, oh, ringan ini, tidak, bukan berarti bukan hukuman berat, hukuman ringan saja, ya. Tapi karena, ya, Sulaiman ini secara emosional ingin memperlihatkan ketegasannya, dia mengatakan bahwa, ya, seekor hudhud pun saya mampu untuk menghukum, menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya, bahkan saya sembelih, ya. Nah, di sisi lain ini juga mengingatkan kita untuk memberikan sanksi itu, ya, al-qadri, ya, al-khata', sesuai dengan kesalahan. Jangan sesuai dengan badan, ya. Jangan sesuai dengan badan. Mentang-mentang burung hudhud pelanggarannya besar, karena kecil hukumannya juga ringan, ya, hukumannya ringan. Jadi hukuman sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesalahannya, ya. Al-iqab, hukuman itu ala qadri, ya, ala qadri al-jurum, la ala qadri ala hasabil jirim, ya. Al-iqab ala qadri al-jurum, la ala hasab al-jirim, al-jurum al-jirim, ya. Kesalahan itu, sanksi itu adalah sesuai kadar al-jurum. Jurum itu kesalahan, ya, ya. La ala hasabil jirim, tidak sesuai dengan ukuran badan, ya. Al-hajm, ukuran badan. Nah, ini pelajaran juga. Jadi, ya, di dalam menetapkan sanksi, sesuaikan sanksi kita itu dengan, ya, pelanggaran-pelanggaran yang ada, ya. Ini wadah, jelas seperti ini, ya. Kalau dulu mungkin kalau raja yang otoriter tidak ada cerita, ya, urutan-urutan hukuman, ya. Siapapun, apapun kesalahan
tebas, apapun kesalahan tebas, ya. Nah, tapi itu tentunya jauh dari nilai-nilai keadilan. Nah, ini juga pelajaran para anggota, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran, ya, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran. Jadi kalau sudah ada ketegasan seperti ini, antum jangan cari gara-gara, ya. Jadi ini warning, jangan melanggar, jangan suka melanggar, ya. Mentang-mentang saya ini sudah kebal, jadi biar dipukul berkali-kali, biar ya ditikam juga tidak ya, itu bahasanya, ya. Artinya begini, saya ini orang yang di apapun tidak mempan, tidak ada pengaruhnya. Jangan begitu, ya. Selama antum sudah berada dalam sebuah jamaah, dalam sebuah organisasi sudah diatur sedemikian rupa, jangan melanggar, ya. Jangan dilakukan pelanggaran. Dan juga Anda harus siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran, ya. Jika melakukan pelanggaran, jangan jadi seorang yang tidak jantan, seorang yang tidak fair. Anda berani melakukan pelanggaran tapi tidak berani menerima sanksinya. Nah, adapun Nabi Sulaiman, ya, kenapa dia serius menghukum seperti itu, ya, kepada makhluk kecil dengan hukuman yang berat? Karena beliau pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan, ya. Nah, tapi ingat, ucapan Sulaiman itu belum selesai. Beliau mengatakan, aula ya'tiyani bisultan mubin, ataukah dia akan hadir dengan membawa, ya, sebuah hal. Dikatakan sultan itu kekuasaan, artinya ini sebuah hal penting yang nyata, sebuah berita penting yang nyata, ya. Nah, apa maksudnya di sini, para khos kalian? Sudah masuk waktu? Belum? Hah? Apa? Di luar sudah azan, di sini belum. Azan mipalit dulu. Azan dulu. Kalau sudah masuk waktu. Antum di sini pakai tauqid apa? Hah? Waktu, penentuan waktu antum ikut apa? Ikut Dewan Syariah atau tidak? Hah? Enggak, serius. Siapa takmirnya sini? Skip Fauzan. Antum takmirnya. Antum pakai apa? Penentuan waktunya, masuk waktu pakai apa? Secara umum subuh juga. Ini tergantung kapan bangun muazin. Baik, saya teruskan sedikit ini baru antum azan. Anjuran saya sebaiknya kita menggunakan tauqid Dewan Syariah. Dewan Syariah itu insya Allah mereka akurat dan ilmiah, amanah. Karena Dewan Syariah kita itu bukan kaleng-kaleng, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah profesional dalam pengamatan, mengamati waktu, perjalanan waktu, ya. Termasuk ru'yatul hilal, penentuan waktu sholat. Itu tiap subuh itu ada pengamatan yang mereka lakukan tiap hari, ya. Setelah itu sudah ada rumus-rumusnya, mereka sudah tahu, sehingga seluruh Indonesia bisa mengakses itu, dan sudah ada jadwal masing-masing. Sebagai informasi, kalau Palu selisihnya dengan yang jadwal yang ada itu 8 menit, 8 menit, ya. 8 menit selisihnya. Dan kita alhamdulillah itu kurang lebih sama dengan Muhammadiyah juga. Muhammadiyah secara organisasi sudah menganjurkan agar sholat subuh diperlambat 8 menit, ya. Dewan Syariah kita juga sudah mempertanyakan ke lembaga-lembaga yang mengeluarkan jadwal-jadwal itu, apa dasar mereka, ya, apakah ada pengamatan, pemantauan? Tidak ada jawaban.
Jadi kita ibadah ini harus hati-hati juga, ya. Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kita kembali ke Hudhud dulu. Ya. Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Seperti apapun kemarahan seorang pimpinan terhadap anak buahnya yang melanggar, ya, ya, dan seberat apapun hukuman yang sudah disiapkan sesuai dengan prosedur yang ada, ya, sesuai dengan aturan yang ada, maka hendaknya dia tetap menyisakan ruang prasangka baik, ya, dan harapan. Nah, ini sekarang digunakan oleh kepolisian, asas praduga tak bersalah, ya, menyisakan prasangka, ya, bahwa anggota itu sebenarnya tidak melanggar, ya, sehingga masih disisakan ruang, ya, masih disisakan ruang. Ini penting. Kenapa? Kalau antum tidak menyisakan ruang, ya, secara emosional biasanya kalau orangnya datang, antum langsung eksekusi, ya, antum langsung eksekusi. Tapi kalau antum masih menyusakan ruang untuk dia, ya, bahwa dia sebenarnya tidak melanggar, ada sebab-sebab yang boleh jadi menjadi udzur bagi dia, udzur yang bisa diterima, ya, secara logis atau secara syar'i, maka hukuman itu tidak akan berlaku. Ya, jadi sisakan ruang. Makanya Nabi Sulaiman nih, ataukah dia nanti akan datang membawa sebuah berita penting. Bahkan seharusnya seorang pimpinan juga di tengah-tengah pasukannya, di tengah-tengah anggotanya yang lain, dia menebar, ya, obsesi. Obsesi itu harapan, ya, bahwa yang datang ini akan membawa sebuah hal yang positif, sebuah hal yang bermanfaat. Ya, alangkah indahnya kalau begitu, ya. Jadi memang kita tegas, saya hukum kalau berusaha, tapi ya boleh jadi juga, ya, dia ada sesuatu, ya, ada sebab. Ya. Ini berlaku bukan hanya dalam masalah seperti ini, berlaku dalam banyak hal, ya, di sekolah, di tarbiyah, ada mutarabi tidak hadir, tidak bisa dihubungi, ya, jangan langsung murabinya bilang besok kau turun mustawa, turun marhalah, ya, atau besok kau keluar dulu tarbiyah, dirosa dulu, ya, padahal sudah takwin, ya, bulan depan sudah ikut daurah tanfidz, hanya gara-gara tidak hadir tarbiyah, tidak aktif HP, ya, pokoknya tidak ada ampunan, ya. Justru harus prasangka baik, bahkan sisakan berobsesi lah, jangan-jangan ada hikmah besar di balik itu, ya. Kan bagus kalau begini, ya, ya, awal, ya, enak kalau begini toh, ya, tetap tegas, tapi ya, ada ruang untuk kita bisa memahami, ya, memaafkan, dan justru boleh jadi itu jadi langkah, ya, sebuah lompatan untuk orang tersebut bisa menjadi lebih baik, ya. Ya, kita cukupkan dulu, ya. Ternyata panjang juga ini, ya, padahal cuma ada berapa ayat, ya, pelajaran dari Hudhud ini, dan ini hanya inti-intinya saja, ya. Para ahli-ahli manajemen dan trainer-trainer manajemen, ya, terutama dari Arab, ya, boleh jadi juga dari selain Arab, itu banyak mengambil inspirasi dari kisah ini, ya, untuk ilmu manajemen, dan banyak sekali, ya, satu ayat itu diurai lagi, ya. Yang saya sampaikan ini inti-intinya saja, yang umum-umum saja,
Ya, ini luar biasa ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu kalau kita gali, kalau kita betul-betul tadabbur dengan baik. Silakan diazan dulu. Nanti sekitar 5 menit saya lanjutkan biar selesai saja, supaya tidak tergantung. Ya, silakan azan yang bagus azannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Khos kalian rahimakumullah, saya lanjutkan sedikit. Setelah itu, setelah menyampaikan pernyataan seperti itu, ya, seorang raja, seorang pimpinan, seorang panglima, ya, tentunya dalam keadaan, ya, kalau bahasa kita, bahasanya beliau ini sedang masyghul, ya, dengan ketidakhadiran. Jadi ini juga isyarat bahwa ketidakhadiran, ketidakberadaan seorang dari anggota kita yang terhimpun dalam kelompok kerja kita, organisasi kita, kepengurusan kita, ya harusnya tidak menjadikan kita abai dan cuek. Ya, sekali lagi harus kita itu masyghul, jiwa kita itu seperti apa ya, sibuk dan ya tidak merasa tenang. Maka setelah itu Allah mengatakan famakatha ghaira ba'id, ya, maka Hudhud ini datang dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah Sulaiman melakukan itu dan mengucapkan kata-katanya itu. Tidak lama, ghaira ba'id, famakatha ghaira ba'id, dia tiba dalam waktu, dalam tempo yang tidak terlalu lama, ya, tidak ada jeda yang lama dari Sulaiman menyampaikan statementnya. Datanglah Hudhud, ya, datanglah Hudhud. Faqala, lalu ia berkata, ahattu bima lam tuhit bihi, aku telah menemukan, mengetahui sesuatu dengan baik, bima lam tuhit bihi, di mana engkau belum, ya, mengetahui sesuatu yang aku telah menemukan sesuatu dan mengetahui sesuatu yang engkau belum temukan dan ketahui. Wajituka min saba'in binaba'i yaqin, dan saya, ya, datang kepadamu dari Saba, dari negeri Saba, binaba'in yaqin, dengan sebuah berita yang benar, berita yang meyakinkan, bukan apa? Bukan hoax. Mana benar, hoax atau hoax? Atau tengah-tengahnya hoax. Nah, apa poinnya di sini? Ya, perhatikan ini ya. Seorang anggota yang pergi alias menghilang tanpa izin atau perintah seharusnya tidak berlama-lama. Ya, jangan berlama-lama, ya, dalam keabsenannya. Ya, ketika hajatnya dan maksudnya sudah selesai, segera kembali. Ya, Hudhud itu, ya, ternyata tidak lama muncul sudah dia di situ. Ya, muncul dia di situ. Dan ini menjadi bukti bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Apalagi setelah dia menyampaikan satu berita dan ada udzur yang, ya, kemudian ada yang dia terbawa ke sana, ya, tidak sadar terbawa ke sana, ya, sampai mungkin dia sedang berapa begitu, ya, akhirnya tiba dia di negeri Saba dan dia segera kembali, ya. Jadi jangan suka berlama-lama, diizinkan atau tidak diizinkan, memberitahu atau tidak memberitahu, jangan suka berlama-lama, ya, di tempat yang, di luar tempat antum bertugas dan terikat, ya, jangan berlama-lama, ya, jangan ditambah-tambah,
Sudah selesai urusan, sudah selesai hajat, sudah selesai maksud, masih juga lama-lama di sana, ya. Nah, makanya Hudhud ini begitu jauhnya. Saya tidak sempat berapa jaraknya ini, karena beliau ini kan di Palestina, di Yerusalem, ya. Makanya diklaim Masjid Aqsa itu, di situ ada Haikal Sulaiman. Itu Sabah itu di Yaman, ya, antara Syam dan Yaman itu sangat jauh, ya. Nah, jadi Hudhud langsung datang, tidak jauh rentan waktunya, maka seperti itu. Jadi ingat baik-baik ini, ya. Kalau libur, ya, berlibur, ya, jangan sampai libur lebaran tahun depan baru pulang. Nah, ini sudah tidak betul. Kemudian pelajaran yang lain dari sini, dari pihak pimpinan harusnya menangguhkan hukuman yang dia sudah sampaikan, ya, dan memberikan kesempatan kepada anggota yang melanggar, ya, yang dia anggap telah melanggar itu untuk memberikan klarifikasi, ya, atau pembelaan diri. Kalau belum jelas kesalahan, klarifikasi. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ya, tunggu dia memberikan penjelasan-penjelasan. Atau kalau sudah terbukti itu sebuah kesalahan, maka berikan juga dia kesempatan untuk membela diri. Kita kadang-kadang sudah, oh memang salah ini, berdasarkan pasal ini, ayat ini sudah salah, ya. Lalu kita tidak memberikan kesempatan membela diri. Coba lihat bagaimana di pengadilan, ya. Pengadilan kan begitu, biar sudah salah tetap ada pembelanya, ya, tetap ada pembela. Ya, dulu kita pernah berkata, kenapa ada orang mau jadi pembela, ya, biar orang jelas-jelas salah dibela juga, ya. Padahal pembelaan itu penting, karena kadang-kadang ada orang yang jatuh di dalam sebuah kesalahan, tapi boleh jadi sebab dia melakukan kesalahan itu, ya, beda-beda, ya. Ada orang sengaja, ada orang yang tidak sengaja, ada sengajanya sedikit saja, ya. Nah, maka perlu ada pembelaan agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari, memahami hal-hal seperti ini agar tidak terlalu banyak orang yang menjadi korban, ya, gara-gara aturan-aturan kita, ya. Kita juga mau terapkan masalah, tidak diterapkan masalah, maka ada hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Saya sengaja menyampaikan dan mengangkat ini kepada sekalian karena di dalamnya, ya, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menginspirasi kita, ya, di dalam bagaimana kita bersikap dalam kebersamaan ini. Kemudian anggota menyampaikan informasi atau laporan apa adanya secara lugas, ya. Nah, ini dalam ilmu manajemen terinspirasi lagi ini dari caranya Hudhud melaporkan. Nah, bagaimana caranya Hudhud memberi laporan? Diawali dengan sebuah pengantar yang singkat namun padat. Singkat dulu, ya. Nah, apa laporan singkatnya? Ahattu bima lam tuhit bihi. Aku telah mendapatkan sesuatu ilmu, pengalaman yang engkau belum dapatkan, dan aku datang kepadamu dari negeri Sabah dengan sebuah berita besar yang sangat penting, yang hakiki, bukan hoax. Nah, itu pengantarnya, ya. Nabi Sulaiman baru dengar pengantar, sudah ngerti dia, ya, ngerti dia. Jadi kasih pengantar dulu. Begitu kalau bikin laporan, ya, ke pimpinan, kasih dulu pengantar yang bikin dia, ya, paling tidak sudah beralih ini, ya, perasaan ini sudah beralih, ya. Nah, dan setelah itu, ya, baru Anda silakan memberikan laporan yang detail, ya, terperinci, deskriptif
terstruktur, ya, apalagi, ya, argumentatif. Coba lihat, ya, apa kata Hudhud setelah itu? Inni wajadtum ra'atan. Sesungguhnya apa itu berita yang kau bilang itu? Ya, binaba'in yakin, berita yang sangat meyakinkan itu, karena dilihat sendiri. Ya, apa itu? Maka dia mulai menjelaskan detail. Inni wajadtum ra'atan, saya mendapatkan seorang wanita, tamlikuhum, yang memerintah mereka di negeri Sabah. Wa utiyat min kulli syai', dan telah diberikan segala sesuatu. Artinya dia telah mendapatkan banyak hal, ya, kekayaan dari, ya, negerinya itu. Walaha 'arsyun 'azim. Ya, ini begitu detailnya sampai dijelaskan juga bagaimana singgasananya. Dia memiliki singgasana yang sangat besar, yang sangat besar. Wajadtuha, saya mendapatkan dia, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyams, mereka bersujud di hadapan matahari, yang mereka menyembah matahari, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, Masya Allah, dan syaitan telah menghiasi, ya, bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, fasaddahum 'anis sabil, dan telah, ya, menghalangi mereka dari jalan yang benar, fahum la yahtadun, maka mereka tidak pernah mendapatkan petunjuk. Allah yasjudu lillah, seharusnya mereka tidak bersujud. Allah yasjudu, mereka tidak bersujud kepada Allah, alladzi yukhrijul habba fis samawati wal ardh, yang mengeluarkan tanaman yang ada di langit dan bumi, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang kalian, ya, dia ceramai Sulaiman. Ya, dia ceramai Sulaiman, insyaallah. Ya. Allah yasjudillah, ya'lamu ma tukhfun, mengetahui apa yang kalian sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kalian nampakkan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ya, jadi kaget juga Sulaiman ini. Ini berita bukan hanya sekadar berita, sekaligus juga dengan argumentasi yang luar biasa dari seekor burung hudhud. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Qala sananzur, kita lihat, ya, asadaqta am kadzab am kunta minal kadzibin, ya, apakah kau itu betul ucapanmu, ya, kau hias-hiasi dengan, ya, ucapan-ucapan yang luar biasa, tapi faktanya yang kau bawa ini betul ataukah kau, ya, termasuk orang pendusta. Ya. Jadi pelajarannya di sini, poinnya di sini adalah jangan juga langsung terpanah, terpengaruh dengan laporan, mentang-mentang di dalamnya ada tauhid, Masya Allah, ya, kalau perlu ada kaidah fiqhiyah disampaikan, oh kalau begitu Masya Allah, ya, Anda saya ampuni, saya maafkan, ya. Tapi kata Sulaiman apa? Sananzur, kita akan lihat apakah kau benar, ucapanmu ini benar, atau kau hanya ngarang-ngarang alias bohong. Nah, maka setelah itu terjadilah kisah selanjutnya. Beliau diutus kembali ke negeri tersebut dan membawa sebuah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Kerajaan Sabah. Ya, selanjutnya antum tinggal lanjutkan saja, ya, membaca kelanjutan kisah ini, Masya Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, memberi inspirasi kepada para pimpinan-pimpinan, ya, termasuk pimpinan rumah tangga, ya, agar tidak mengabaikan tanggung jawabnya, ya, agar tidak abai mengontrol siapa yang berada dalam tanggung jawabnya, ya, harus perhatikan. Jangan bilang, oh iya sudah biasa dia begitu itu, ya, jangan, ya, tetap harus dilakukan kontrol, ya, tetap harus diberikan perhatian yang besar, yang proporsional, ya, supaya hal-hal yang kita tidak inginkan bersama itu tidak terjadi,
Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan, melindungi dakwah ini dan tetap membimbing kita dalam keistiqomahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.